itu sangat penting untuk produksi rekayasa komponen, pertukaran bagian dari komponen itu toleransi yang telah ditentukan. Pengukuran di sini kita membahas tentang pengukuran linear, dan sumber. Nah, karena itu sangat penting dalam bidang produksi dan rekayasa mekanik, ini juga penting di bidang lain seperti arsitek, sipil, dan konstruksi struktur. Untuk pengukuran panjang, standar dan satuan lainnya itu ada standar internasional. Nah, standar internasional ini ada besaran dasar dan ada besaran turunan. Nah, besaran dasar itu ada 7 kriteria sepanjang masa waktu buat intensitas pemengkaman, kemudian derajat. Sementara besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran dasar. Itu luas, kecepatan. Kirain tadi nggak di dalam. Satuan atau unit dasar standar internasional ukuran panjang itu biasanya meter. Didefinisikan sebagai panjang jalan yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu itu 1:2.900. Ini diadopsi dari Conventional Concept Measure atau CCPM itu tahun 83 ya. Nah, kelipatannya itu kalau dia nano itu pangkat -9, mikrometer, nanometer itu -6, kilometer pangkat 10⁻³ ya. Sentimeter atau sering kita sebut atau dilambangkan dengan cm. Ini digunakan dalam sistem sentimeter, gram, detik. Unit sistem CGS bukan multiple yang direkomendasikan standar internasional. Meski begitu, unit ini masih digunakan dalam beberapa situasi. Yang paling banyak digunakan untuk unit non-metrik adalah inci, kaki, yard, mil maksudnya. Nah, saat ini untuk itu didefinisikan dalam unit standar internasional seperti 1 inci itu kalau dikonversikan lebih kurang 25,4 mm ya. Kemudian satu kaki, pada satu kaki feet dikonversikan ke meter lebih kurang 0,3. Satu yard itu kalau di meter 0,9, sementara 1 mil itu 1,6 kilometer. Ini standar utama. Ada alat yang digunakan dalam standar utama. Rumusnya
sama dengan F alfa kali 3,1. Meter ini bisa didefinisikan sejak definisi asli sebagai satu dari 10 juta bagian di dunia memakai satuan ini. Nah, meter dikonversi pada tahun, meter ini dikonversi dan disepakati itu menjadi satuan pada tahun 1875. Ini didefinisikan sebagai jarak antar dua tanda yang dibuat pada platinum iridium war yang dipertahankan di BITM. Standar ini sekarang merupakan sejarah penting karena standar dasar modern untuk panjang adalah medium stabil helium laser neon. Frekuensi laser itu F tadi itu adalah sama panjang gelombang cahaya, di mana C sama dengan 299 juta meter per sekon, lebih kurang seperti itu. Ini adalah nilai yang diberi untuk kecepatan cahaya oleh definisi meter. Ini panjang yang diwujudkan dengan memasukkan laser ke interferometer. Frekuensi sila dapat direalisasikan pada pengukuran ketidakpastian itu keseluruhan satu bagian dari 10 pangkat 9. Jadi frekuensi laser primer disebarluaskan ke dalam sistem laser interferometer yang digunakan untuk pengukuran panjang dan perpindahan. Standar kedua dan standar pengerjaan ini memakai helium neon laser. Ini tersedia secara komersil, banyak dijual dan digunakan sebagai standar sekunder untuk panjang. Nah, umumnya ini digunakan dalam kombinasi dengan pengukuran untuk pengukuran mesin atau blok. Ini pembanding atau mengkoordinasikan mengukur tentang pengukuran mesin. Nah, bagian tambahan ini seperti blok ukur, panjang bar, garis standar, dan kaset yang digunakan sebagai standar frekuensi. Nah, pengukuran mesin itu memiliki diagram skematik. Nah, ini pengukuran mesin, ini gambar skematiknya. Pengukuran mesin itu adalah alat ukur linier dengan memiliki dasar yang solid dan mesin penggeser permukaan. Dalam versi yang dikenal sebagai mesin pengukur, di dalam versi yang dikenal sebagai mesin pengukur yang universal, pengukuran linier dapat dibuat dalam dua sumbu tegak
atau lurus. Penetapan dan pergerakan yang dipasang pada permukaan yang bergeser. Dalam versi garis standar didirikan pada ukuran mesin. Dalam versi modern itu digunakan laser helium neon, dipasang pada tangkal yang ini ya, tangkalnya di sini. Itu sebuah namanya retroreflektor, itu dipasang di kereta bergerak. Sinar laser selaras atau sejajar dengan sumbu longitudinal dari mesin. Gangguan dapat terjadi antara blok langsung yang dipancarkan oleh laser dan sinar yang dipantulkan oleh retroreflektor. Itu dihitung dari pinggiran intervensi, jarak antar bidang referensi, dari rongga laser dan retronya. Ini alat yang mengukurnya ini analog dan digital display-nya di sini. Biasanya pada pinggiran itu dapat dihitung secara elektronik. Nah, bisa berubah menjadi panjang unit. Nilai yang akurat dari indeks bias udara diperlukan untuk tujuan pengukuran ini, yaitu suhu, tekanan, dan kelembapan udara ini relatif ya. Ini diukur dengan indeks bias. Frekuensi laser itu diperoleh dengan membandingkan standar laser yang helium utama. Ukuran mesin memiliki resolusi di antara 0,1 dan relatif tidak pasti dari urutan 0,55 ppm. Ini Cook block pengukurannya awal diproduksi oleh C. Johnson. Dari Swedia, ini dikenal sebagai standar akhir sebagai permukaan referensi blok. Alat ini tersedia atau memiliki 4 panjang atau 4 bagian persegi. Ada blok pendek itu sekitar 100 mm dan blok panjangnya 1000 mm. Biasanya mengukur blok yang tersedia sebagai set yang terdiri dari nomor blok. Ini memungkinkan bangunan dari setiap panjang antara 0,5 mili sampai 200 mili. Nah, dalam langkah 0,005 mm. Satuan alat ini mulai dari 2 mili sampai 100 mili itu terdiri dari 112 blok. Dua blok itu dapat di setting untuk membentuk panjang yang bisa dipanjangkan. Ini dilakukan pada dua permukaan blok ke dalam kotak ini dan menekan pada alat ini untuk menempel satu sama lainnya. Nah, ketika dua blok ini menempel bersama, lapisan kotak
itu terbentuk antara dua permukaan. Ketebalan lapisan ini itu tergantung pada kekerasan permukaan. Panjang dari alat tadi ini yaitu satu blok 1 itu 1,005, nah blok 2 1,05, blok 3 1,4, blok 4 5, dan blok 5 100. Itu untuk yang 112 blok set. Nah, standar dokumen ini standar internasional yang dipersyaratkan itu memakai ISO 3650. Nah, untuk bahannya sendiri ini terbuat dari pengerasan baja pada kelas tinggi, yaitu zirconi, keramik, atau tungsteng karbid. Untuk kerasan dan stabilitasnya panjang dari bahan yang sifat penting pada alat tersebut. Nah, kalau dia terbuat dari zirconia, keramik ini memiliki sifat yang baik, yaitu tahan terhadap haus hingga 3 kali lipat dari tungsten karbid. Untuk thermal konduktivitasnya itu relatif rendah, korosinya juga tidak gampang korosi berkarat ya. Efisien ekspansi termalnya hampir sama dengan baja, itu 9,5 sampai 10 derajat Celcius. Masuk ke mikrometer. Nah, mikrometer ini ada bagian dalam dan bagian luar. Kalau mikrometer bagian luar ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter kekerasan bahan. Mikrometer luar terdiri atau tersedia dengan rentang pengukuran hingga 2 m dan resolusinya itu 0,01 mm. Jadi 2 mm sampai 0,01 mm. Tapi kisaran untuk kepala sendiri ini jarang melebihi dari 25 mm. Kalau digunakan untuk mengukur dimensi besar, ini harus digunakan sebagai pembanding set ke posisi 0 atau lebih ke dimensi dekat ukuran benda kerjanya. Itu menggunakan bar M.
besar ukuran mikrometer biasanya tersedia sebagai satu set terdiri dari frame, kepala mikrometer, dan pengatur bar. Mikrometer juga banyak jenis-jenisnya. Jenis yang umum adalah dengan dial indikator, dengan LCD indikator digital, atau snap mikrometer atau dial mikrometer snap, cukup dengan mikrometer, tabung mikrometer, titik mikrometer, dan mikrometer pelebaran logam. Ini digunakan mikrometer untuk pengukuran dalam, dikenal sebagai mikrometer dalam. Itu rahangnya jangkauannya hingga 300 mm dengan kepala mikrometer kisaran 25 mm. Artinya kalau dia melebihi kisaran 300 mm dalam bentuk silinder dengan pengukuran kepala di salah satu ujung, itu nanti digunakan mikrometer yang lain. Kedua jenis itu ada yang resolusinya 0,01 mili, ada yang 0,5. Bola dalam mikrometer memiliki rentang pengukuran hingga 5.000 mili dengan mikrometer berbagai kepala 50 mm yang tersedia. Jadi jenis silinder dalam mikrometer adalah selalu disertakan dengan set ekstensi yang memungkinkan satu kepala untuk mengikuti rentang pengukuran yang luas. Dial gauge ini instrumen atau alat yang sering digunakan untuk pengukuran penyimpangan relatif kecil, penyimpangan yang relatif kecil ke permukaan dial gauge-nya. Ini dial gauge-nya terdiri dari spindle yang bergerak di dalam tabung silinder. Nah, gerakan porosnya itu diterjemahkan dalam rotasi poros dengan menggunakan rak dan pinion mekanis. Ada sebuah pointer pelekat pada ujung poros dibuat untuk pindah dial melingkar lurus. Untuk desain yang berbeda, ini sering dikenal sebagai jenis kuas ya. Porosnya diganti dengan yang virus. Atas dan bawah gerakan virus ini diterjemahkan ke dalam tari gerakan pointernya. Macam-macamnya itu biasanya sampai sekitar 100 mili dan solusi yang paling baik itu 0,002 mili yang tersedia. Bore gauge ini alat ukur bor digunakan untuk mengukur internal diameter silinder. Ini terdiri dari tabung silinder dan 3 garpu untuk memperpanjang simetris. Kepala mikrometer itu terletak di silinder dan terhubung dengan garpu internalnya. Pergerakan mikrometer spindle ini membuat garpu memperpanjang atau bersentuhan atau kontak.
untuk mengukur diameter silinder di bidang tertentu, ini alat bore curve ini dimasukkan ke dalam silinder sampai box di posisi pada bidang yang diperlukan. Nah, mikrometer spindle adalah diputar sampai 3 garpu berada dalam kotak pada permukaan. Pembacaan instrumennya bisa dibaca di diameter rata-rata dari 3 kotak. Ini terdiri dari ukuran 0,001 mm. Pengukuran laser. Ada sejumlah pengukuran linear itu menggunakan interferometri laser yang ada di sini. Pada kebanyakan sistem laser helium neon itu beroperasi pada 633 mm digunakan sebagai sumber koheren cahaya. Ini memiliki resolusi yang baik dan akurasi yang bagus juga, serta fitur seperti non-kontak, kemampuan pengukuran, akurasi juga memiliki akurasi yang baik. Kemudian akuisisi data dan analisis di proses pada pengukuran laser ini oleh satu inbuilt, disebut prosesor dan program atau perangkat keras eksternal dan perangkat lunaknya. Interferometri laser ini mengukur rentang hingga 30 meter dengan resolusi beberapa mikrometer. Instrumen berdasarkan prinsip interference yang sederhana, langsung, dan blok reference cahaya adalah instrumen yang baik untuk pengukuran linear. Tapi mereka membutuhkan nilai yang akurat dan indeks yang bias. Untuk menghitung panjang dari perbedaan fasa yang ada di dua campuran. Nah, meskipun ini mudah dalam kondisi laboratorium, kalau di lapangan atau di pabrik, akurasi yang sama dapat diperoleh karena variasi suhu lingkungan dan kelembapan serta tekanan dalam kondisi lapangan. Untuk pengukuran laser, ketidakpastiannya itu lebih kurang 10 mm. Pengukuran koordinat mesin, ini alatnya nih. Ini sebuah mesin koordinat pengukur atau CMM. Ini tujuannya untuk kecepatan tinggi instrumen digunakan untuk mengukur kecil atau tidaknya benda yang diukur untuk kecepatan instrumen, kecepatan mesinnya. Ini akurasinya cukup tinggi.
Pengukuran koordinat mesin ini digunakan untuk mengukur koordinat pada mesin-mesin yang biasa diukur apakah itu sudah sesuai dengan koordinat atau posisi yang sudah ditentukan. Nah, dari alat ini keuntungannya itu koordinat titik pada benda yang ditentukan itu menempel pada ujung prop dalam kotak. Nah, itu keuntungannya tidak bisa tidak mudah keluar dalam koordinatnya. Kemudian semua benda kerja permukaan selain bagian bawah dapat diukur, disediakan benda kerja dipasang dengan benar. Nah, pengukurannya cepat dan akurasinya baik. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk men-setup alat ini relatif kecil ya, atau relatif singkat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ketiga ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.